Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Soal ramalan meninggalnya anak Ridwan Kamil, pakar hukum ini sebut bisa menyeret Rara ke ranah hukum. Ramal anak Ridwan Kamil ditemukan meninggal, Rara malah dituding buat gaduh oleh Waketum MUI. Dewan Pers imbo media tak muat ramalan soal anak Ridwan Kamil, termasuk Mbak Rara. Setahun 15-20 orang hilang di Sungai Are. Hampir 100% korban ditemukan dalam 3 minggu. Pojok1.id. Soal ramalan meninggal anak Ridwan Kamil, pakar hukum ini sebut bisa menyeret Rara ke ranah hukum. Pakar hukum Suparji Ahmad menilai Rara Wulandari atau Mbak Rara bisa diseret ke ranah hukum karena meramal anak Ridwan Kamil, Emiril Khan Mumtaz atau Eril meninggal dunia. Pasalnya apa yang disampaikannya termasuk kategori berita bohong. Jika yang disampaikan tidak dapat dipertanggungjawabkan, bisa menyeret peramal itu ke ranah hukum, kata Suparji kepada Pojok1.id. Ia juga menyebutkan hasil ramalan Mbak Rara pawang hujan soal meninggalnya Eril anak Ridwan Kamil termasuk informasi menyesatkan. Hal ini dapat meresahkan di masyarakat dan menimbulkan keonaran. Informasinya sesat menyesatkan, ujarnya. Karena itu dosen Universitas Al-Azhar itu meminta pihak kepolisian bisa segera turun tangan mengatasi soal ramal meninggalnya Eril. Polisi harus segera menghentikan penyebaran berita tersebut. Harus melakukan tindakan karena meresahkan masyarakat, tutut Suparji. Sebelumnya Rara memberikan hasil ramalannya terkait nasib anak sulung Ridwan Kamil yang terseret arus di Sungai Are, Swiss. Rara mengatakan bahwa menurut rawangannya anak Ridwan Kamil akan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ia mengatakan bahwa hasil dari ramalan yang berasal dari kartu tarot yang ia baca, jasad anak Ridwan Kamil Eril akan ditemukan pada pukul 8 atau 8 jam dari sekarang. Mudah-mudahan saja bacaan tebaran tarot Rara meleset ya, amin. Nantinya akan ditemukan jasadnya sekitar 8 jam dari sekarang, bisa juga jam 8 ditemukan, ujar Rara Wulandari dikutip dari akun Instagramnya @rara_cahaya-tari-indigo, Cahaya Tarot Indigo, Jumat 27 Mei 2022. Lebih lanjut lagi, Rara Wulandari juga berujar dirinya dapat merasakan Eril, namun Eril terasa dingin. Saat terkoneksi dengan Mas Eril terasa dingin, kata Rara. Pawang hujan yang sempat menjadi sangat populer di dunia internasional ini juga mengaku mendapatkan pesan dari anak pertama Ridwan Kamil yang sedang hilang saat ini. Pesan tersebut adalah Eril mendoakan semoga keluarganya bahagia. Ada pesan khusus buat keluarga, semoga saja tetap bahagia, tutur Rara. Sebagai penutup, Rara Wulandari memberikan peringatan bahwa ramalan dirinya bisa saja meleset, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Ramal anak Ridwan Kamil ditemukan meninggal, Rara malah dituding buat gaduh oleh Waketum MUI. Pawang hujan sekaligus indigo Rara Isti Wulandari dituding membuat gaduh di masyarakat usai meramal anak Ridwan Kamil yang hanyut di Sungai Are akan ditemukan meninggal. Pimpinan MUI Buya Anwar Abbas mengingatkan Rara agar tidak membuat gaduh dengan ramalan anak Ridwan Kamil, Emiril Khan Mumtaz atau Eril akan ditemukan meninggal. Agama Islam melarang umatnya berhubungan dengan dukun. Oleh karena itu MUI mengimbau umat Islam menjauhi praktek perdukunan, kata Waketum MUI Buya Anwar Abbas Sabtu 28 Mei. Buya Anwar Abbas meminta masyarakat lebih baik menunggu dan berdoa agar Eril segera ditemukan. Buya Anwar Abbas pun mengimbau agar peramal atau dukun tidak membuat gaduh. Untuk itu saya mengimbau para dukun dan peramal tersebut untuk tidak membuat gaduh di negeri ini. Serahkan kepada pihak yang berkompeten untuk menjawabnya, ucapnya. Yang jelas sekarang kan belum ditemukan dan mari kita tunggu hasil kerja para petugas tersebut, imbuhnya. Sebelumnya Rara mengeluarkan ramalan di Instagram yang menyebut anak Ridwan Kamil yang akrab disapa Eril akan ditemukan dalam kondisi meninggal dan jasadnya ditemukan pukul 8 waktu setempat. Postingan Instagram terbarunya juga menyebut Eril akan ditemukan di arah arus Sungai Are ke arah selatan kanan. Rara memprediksi tim pencari Eril akan menemukan sobekan celana pendek warna gelap. Namun Rara tak menyebutkan secara spesifik hari apa anak Ridwan Kamil Eril ini akan ditemukan.
Dewan Pers Imbo Media tak muat ramalan soal anak Ridwan Kamil, termasuk Mbak Rara. Ketua Dewan Pers Azumardi Azra mengeluarkan imbauan pemberitaan terkait hilangnya anak Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau Eril di Sungai Are Swiss. Imbauan Dewan Pers ini terutama dititik beratkan pada imbauan agar media tidak memuat berita yang berkaitan dengan prediksi atau ramalan terkait sebuah peristiwa tragedi kemanusiaan. Namun Dewan Pers tidak secara spesifik menyebutkan nama salah seorang peramal, yaitu Rara Istiati Wulandari atau Mbak Rara. Diketahui Mbak Rara ikut menerawang Emeril Khan Mumtaz alias Eril, anak Ridwan Kamil yang hilang di Sungai Are Swiss. Menurut Dewan Pers, media dari berbagai platform seyogianya tidak membuat berita yang berkaitan dengan prediksi atau ramalan terkait sebuah peristiwa tragedi kemanusiaan. Dewan Pers meminta lembaga pers lebih banyak menampilkan karya yang berdampak positif pada kemanusiaan. Dalam hemat Dewan Pers, seyogianya lembaga pers lebih banyak menampilkan karya jurnalistik yang berdampak positif bagi kemanusiaan, sesuai kode etik dan tidak melakukan glorifikasi yang akan membuat setiap keluarga korban tragedi kemanusiaan tertekan dan merasa bersalah, kata imbauan Dewan Pers yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Azumardi Azra sebagaimana tersebar Minggu 29 Mei. Berikut imbauan lengkap Dewan Pers terkait pemberitaan mengenai hilangnya anak Ridwan Kamil di Sungai Are Swiss. Imbauan Dewan Pers terkait pemberitaan media tentang peristiwa kemanusiaan. Dewan Pers sebagai lembaga yang bertugas menjalankan pengawasan pelaksanaan kode etik jurnalistik dan memastikan pers menjalankan tugas, peran, dan fungsi dalam membuat berita yang bertanggung jawab serta berintegritas, memandang perlu mengeluarkan imbauan sebagai berikut. 1. Dalam beberapa hari ini pers di tanah air dihebohkan dengan pemberitaan tentang hanyutnya putra sulung Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, Emeril Khan Mumtaz atau Eril, yang terbawa arus di Sungai Are Swiss. 2. Dewan Pers memahami bahwa pers bertugas mencari informasi, melakukan pemberitaan dengan baik dan benar sesuai dengan kode etik jurnalistik. 3. Namun demikian, Dewan Pers mengimbau kepada seluruh insan pers dan jajaran newsroom dari berbagai platform media di tanah air untuk bekerja sesuai dengan kode etik dan melakukan pemberitaan dengan penuh tanggung jawab dan berdampak positif bagi publik. 4. Selain itu juga media dari berbagai platform seyogianya tidak membuat berita yang berkaitan dengan prediksi atau ramalan terkait sebuah peristiwa tragedi kemanusiaan. 5. Dalam hemat Dewan Pers, seyogianya lembaga pers lebih banyak menampilkan karya jurnalistik yang berdampak positif bagi kemanusiaan, sesuai kode etik dan tidak melakukan glorifikasi yang akan membuat setiap keluarga korban tragedi kemanusiaan tertekan dan merasa bersalah. 6. Dewan Pers juga mengajak kepada seluruh jajaran redaksi di seluruh platform media untuk bersama-sama mengedepankan jurnalisme empati dan tentu tetap berpegang teguh terhadap kode etik jurnalistik. Demikian imbauan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Imbauan Dewan Pers terkait pemberitaan hilangnya anak Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz alias Eril ini ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers Azumardi Azra. Setahun 15 hingga 20 orang hilang di Sungai Are. Hampir 100% korban ditemukan dalam 3 minggu. Cukup mengejutkan, ternyata dalam setahun sebanyak 15-20 orang hilang di Sungai Are Swiss, dan mayoritas atau 99,9% korban hanyut ini ditemukan dalam 3 minggu. Duta Besar Indonesia untuk Swiss Mulyaman Hadad dalam konferensi pers virtual membeberkan fakta orang hanyut dalam proses pencarian orang hanyut di Sungai Are Swiss. Dubes mengatakan 99,9% orang hilang di Sungai Are ditemukan dalam waktu 3 minggu sesudah waktu kejadian. Pemerintah Swiss mencatat ada 15 hingga 20 orang hilang atau tenggelam di sungai tersebut setiap tahunnya. Tetapi mayoritas kejadian serupa pada tahun-tahun sebelumnya itu bahwa 99,9% ditemukan dalam 3 minggu, kata Mulyaman Hadad dalam konferensi pers virtual Sabtu 28 Mei. Hal tersebut berdasarkan pengalaman dari tim SAR yang sudah berjaga selama puluhan tahun di area Sungai Are. Namun Mulyaman mengatakan juga bahwa biasanya orang hilang di sungai tersebut ditemukan pada 3 hari pertama atau momen krusial pertama. Namun jika tidak ditemukan di 3 hari pertama, maka kemungkinan akan ditemukan di 3 minggu kemudian. 3 hari pertama biasanya sering ditemukan, tetapi mayoritas 3 minggu, ucapnya.
Berdasarkan informasi dari tim SAR Swiss, ada 3 waktu krusial atau critical time untuk menemukan korban yang hilang di Sungai Are. Jadi demikian, tetapi mereka mengatakan ada 3 krusial waktu penting, tuturnya. Diketahui pencarian anak Ridwan Kamil yang hilang di Sungai Are terus dilakukan dengan menggunakan perahu dan drone. Hari ini Sabtu 28 Mei 2022, tim SAR masih akan melanjutkan upaya pencarian Eril, kata Muhalimah Nadat dalam konferensi pers secara virtual. Dikatakan Mulyaman, pencarian tersebut dilakukan lebih intensif dengan berbagai metode, mulai dari perahu, drone, hingga melakukan penyelaman. Untuk pencarian hari Sabtu akan dimulai waktu Swiss pukul 7.30 atau pukul 13.30 waktu Indonesia. Hari ketiga, petugas berjumlah 20 orang dikerahkan dengan metode pencarian menyusuri sungai menggunakan speedboat dan drone pemindai suhu tubuh, jelasnya. Diakui Mulyaman, suhu air di Sungai Are saat ini mencapai 16 derajat Celcius. Untuk cuaca relatif ya, kalau suhu air 16 derajat Celcius untuk saat ini, jelasnya. Saat ini otoritas di Swiss terus memaksimalkan pencarian terhadap Eril. Hilangnya Eril di Sungai Are menjadi prioritas oleh petugas otoritas Swiss saat ini, pungkasnya. Demikian.